Ada salah satu sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya kebiasaan jelek, aku suka berzina ya Rasulullah. Zina. Karena tulus dia pengen bener, diajak bicara oleh Rasulullah dengan akalnya. Kamu punya ibu? Punya ya Rasulullah. Kamu punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Kau punya saudari perempuan? Punya ya Rasulullah. Diajak bicara dengan akalnya oleh Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, bagaimana jika ibundamu dizinai oleh seseorang, atau anak perempuanmu dizinai oleh seseorang, atau saudarimu dizinai oleh seseorang? Spontan kecemburuan orang Arab yang menjaga kemuliaan keluarga marah. Ya Rasulullah, akan aku bunuh orang yang menzinai ibuku atau anakku atau saudariku. Lihat, akalnya sadar. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, bagaimana jika engkau marah jika ibumu dizinai atau anakmu dizinai? Apakah kau tidak sadar bahwa di saat engkau berzina dengan seorang wanita, dia adalah, kalau bukan ibunya seseorang, maka dia adalah saudarinya seseorang atau anaknya seseorang. Sadar dengan akalnya. Tentu bakal ada orang yang marah di sana. Sebab kelebihan masyarakat Arab kecemburuan. Sebelum datangnya Islam, cemburu ini mahal bagi seorang pria. Dan tidak ada di negeri lain, di bangsa lain. Arab punya kecemburuan, dan kita kenal Arab. Arab maksudnya Arab setelah dipoles dengan Islam menjadi Arab plus Islam. Kecemburuan ternyata ada di dalam Islam. Cemburu istrinya dengan siapa bergaul. Wow, cemburu. Ini kejayaan, kemuliaan seorang laki-laki di saat dia bisa menjaga istrinya, wanitanya. Arab punya cemburu kuat. Sehingga masalah perzinaan itu di kalangan Arab mulia, orang-orang merdeka di kalangan Arab itu adalah nggak kebayang terjadi di kalangan orang-orang merdeka. Sampai Sayyidah Hindun waktu itu di saat Nabi mengajak berbaiat, wahai para wanita, ayo berbaiat kepadaku untuk tidak mencuri, untuk tidak membunuh, untuk tidak berbohong, untuk tidak berzina. Hindun mengangkat tangan, ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti kita ini berzina ya Rasulullah? Gak kebayang bagi wanita mulia untuk melakukan zina yang rendah, hina, busuk, kotor. Gak kebayang bagi wanita mulia. Akan tapi alangkah rendahnya bangsa yang telah meremehkan urusan perzinaan. Bagi kalangan bangsa mulia, perzinaan adalah berat. Dan wanita laki-laki tersebut datang kepada Rasulullah untuk tobat, ya Rasulullah, aku sering berzina. Dikasih oleh Rasulullah pemahaman dengan akalnya, sadar bahwasanya di saat dia berzina dengan seorang perempuan, tentu di sana ada laki-laki pria yang punya cemburu, yang marah. Dia sadar dengan akalnya sesaat, dan setelah itu dia berkata lagi, tapi aku susah untuk meninggalkannya ya Rasulullah. Akal ternyata tidak cukup untuk kita belajar. Akan tapi harus ada keinsafan di dalam hati. Setelah melihat orang tersebut ada keinginan untuk tobat, tapi di sisi lain hawa nafsunya juga sangat kuat, maka Nabi Muhammad memandang kedua mata orang tersebut, dan disentuhlah dada laki-laki tersebut. Dan di saat disentuh dadanya laki-laki tersebut dan pandangan mata Rasulullah memandang lelaki tersebut, tiba-tiba laki-laki tersebut menitikkan air mata dan berkata, ya Rasulullah, demi Allah, mulai detik ini aku akan tinggalkan zina.